Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasrul, mengajar di SMP Islam Terpadu Wahda Islamiyah. Bapak Ibu penguji yang terhormat, insya Allah pada hari ini, hari Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melakukan pengajaran untuk UKIN, Uji Kinerja Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan tahun 2021 Angkatan Pertama. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa melaksanakan pengajaran dengan baik. Baik, selamat datang semuanya yang sudah bergabung lebih awal. Sambil kita tunggu dulu teman-temannya bergabung. Baik, Masya Allah anak-anakku sekalian, Hafizakumullah, selamat datang di pelajaran kita hari ini. Kita ketemu lagi di pelajaran IPA. Insya Allah hari ini tentunya dengan materi yang sangat menarik. Silahkan dibuka kameranya yang sudah gabung. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang semoga tetap semangat pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memberkahi kita dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Sekarang bagaimana kabarnya semuanya? Semoga sehat semua. Bagaimana kabarnya? Sehat? Angkat tangannya, angkat jempol. Sehat ya? Baik anak-anak sekalian, seperti biasa saya sampaikan aturannya ketika kita belajar. Tetap menjaga penampilan, jaga adab-adab dalam belajar. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk di pelajaran kita hari ini, saya akan mengabsen dulu ya. Saya akan download absensinya terlebih dahulu untuk menghargai yang sudah masuk tepat waktu. Jadi cara saya mengabsen, saya download ketika awal masuk supaya ketahuan siapa yang masuk awal. Kemudian setelah selesai sebentar pelajaran saya kembali download absennya. Jadi di sini saya akan download. Baik anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemudahan dalam pelajaran kita. Dan sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita mulai dulu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya persilahkan dulu kepada salah seorang dari kalian memimpin doa. Zahran saja, Zahran. Silahkan Zahran. Ya Ustaz. Silahkan dipimpin doa dulu nak. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, tadi sudah berdoa ya, kita sudah meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Amin. Baik anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya terlebih dahulu kepada kalian. Di kelas 7 kita pernah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi ciri-ciri makhluk hidup. Siapa di sini yang masih mengingat salah satu atau ciri makhluk hidup? Ada yang bisa? Apa? Ananta silahkan. Reproduksi. Ananta langsung bisa tebak ya. Salah satu ciri makhluk hidup yang pernah kita pelajari adalah bereproduksi. Bereproduksi. Nah sekarang apa sebenarnya tujuan daripada reproduksi itu? Kenapa makhluk hidup itu harus bereproduksi? Apa tujuannya? Jadi coba kita pikirkan, kalau manusia itu tidak bereproduksi, apa yang akan terjadi? Jika manusia kita hidup tidak bereproduksi. Kenapa? Kalau manusia tidak bereproduksi,
maka kita tidak akan lahir di dunia ini. Tidak ada keturunan-keturunan yang lahir. Nah, materi kita pada hari ini anak-anakku sekalian tentang reproduksi, yang merupakan salah satu ciri makhluk hidup yang sudah pernah kita pelajari di kelas 7. Jadi, itu anak-anakku sekalian. Nah, sekarang saya mau mengingatkan kembali, kita sudah pelajari bahwa kita ini manusia pada awalnya berasal dari satu sel. Dari satu sel. Dan karena sel tersebut mengalami yang namanya pembelahan, akhirnya jumlah sel pada tubuh kita itu sampai kita dewasa jumlahnya sampai triliunan. Dan selanjutnya sel itu mengalami perubahan bentuk, mengalami perubahan fungsi yang disebut dengan berdiferensiasi. Jadi berdiferensiasi, perubahan bentuk dan fungsi. Sel-sel yang punya bentuk dan fungsi yang sama bergabung. Oh, ini sel sama fungsinya, dia bergabung menjadi satu, membentuk yang namanya, masih ingat? Yang namanya jaringan. Satu jaringan. Jaringan ini yang membentuk yang sama fungsinya lagi, membentuk yang namanya organ. Dan pada kesempatan hari ini anak-anakku sekalian, salah satu yang akan kita pelajari adalah organ reproduksi pada manusia, pada diri kita sendiri. Baik anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ada tampilan, saya mau cek dulu tampilan saya. Coba dilihat di layarnya. Apakah sudah tampil di layar kalian? Iya, Ustadz. Oke, bagus. Suara saya cukup jelas ya ketika berbicara? Iya. Oke, baik anak-anakku sekalian. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke materi tentang sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembahasan ini anak-anakku sekalian, apa itu? Menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Jadi kita hubungkan sistem reproduksi itu dengan penerapan pola hidup yang baik supaya sistem kesehatan reproduksi kita terjaga. Dan kita ingin tahu gangguan apa saja, penyakit-penyakit apa saja yang bisa terjadi pada sistem reproduksi. Kemudian untuk KD 4.1 yang akan kita capai menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber. Berbagai sumber ini boleh bacaan, boleh dari internet, atau boleh dari YouTube yang kalian dapatkan yang terkait dengan kesehatan reproduksi dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Ini kompetensi dasarnya. Dan khusus untuk pertemuan ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini ya, itu tadi kompetensi dasar secara umum dalam satu bab. Dan khusus hari ini ada 4 minimal tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, kita mau identifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Kemudian setelah itu membandingkan proses pembentukan sperma. Jadi ada, nanti kita pelajari apa itu pembentukan sperma pada laki-laki yang disebut dengan spermatogenesis. Kita bandingkan dengan proses pembentukan sel telur pada perempuan. Prosesnya disebut oogenesis. Jadi inilah 4 minimal tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana? Tetap semangat hari ini? Saya mau tanya kembali, boleh berdiri ya? Bagaimana kabarnya hari ini? Coba. Tetap semangat. Masya Allah, tetap semangat ya. Baik, anak-anakku sekalian yang saya cintai, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Anak-anakku sekalian, dari tujuan pelajaran itu, tema kita adalah struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Kita mau tahu struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Untuk apa anak-anakku sekalian? Kita mempelajari ini supaya kita tahu organ reproduksi kita, supaya nanti kita menjaganya. Jadi sangat penting untuk kita pelajari sebenarnya ini, organ-organ reproduksi ini, supaya kita lebih bisa menjaga diri. Bagaimana caranya nanti kita setelah kita tahu, oh ternyata ini bagiannya, organ ini namanya, oh ini fungsinya, cara menjaganya bagaimana. Apalagi terkait dengan diri kita sendiri, tentang organ kita sendiri.
Dan yang paling penting anak-anakku sekalian, dengan menjaga reproduksi ini supaya kita bisa menjalankan fungsi reproduksi itu dengan baik. Rofi Ustaz, Rofi. Baik, itu penting. Kita kan ke depan punya cita-cita bereproduksi. Nah, setelah memahaminya dengan baik, supaya ke depan ini kita sudah tahu ilmunya tentang reproduksi ini. Ini sangat penting bagi kalian. Baik anak-anak sekalian. Oke, sebelum masuk lebih lanjut, apalagi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak ayat ya tentang reproduksi, tapi yang saya ambil adalah Quran surah Al-Furqan ayat 54. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyaran." Dan dialah Allah yang menciptakan manusia dari air. Faja'alahu nasaban wa sihran. Kemudian dia jadikan manusia itu punya keturunan, bisa bereproduksi. Semuanya apa yang terjadi dalam tubuh kita ini anak-anakku sekalian adalah kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baik, anak sekalian, sekarang untuk awal kita akan melakukan pretest dulu di quizzes seperti biasa. Silahkan. Ini pretest ya, untuk melihat kemampuan awal kalian. Nanti bagian terakhir ada post testnya. Oke, itu kodenya 464788. Kalian bisa masuk di joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode itu. Ya, ini ya saya bagikan di kolom komentar. Ini linknya. Oke, silahkan lihat linknya di kolom komentar. Sudah masuk ya? Ini. Kemudian ini ada angka 464788, itu kode kuisnya. Ayo segera gabung. Ustaz. Iya, kenapa? Mau BA Ustaz. Oke, silahkan. Siapa ini atas nama? Akil. Oke, Akil, silahkan. Yang lain segera gabung ya. Baik, saya start ya. Saya start. Silahkan dikerjakan dan dibaca soalnya dengan baik. Bismillah. Oke, silahkan dikerjakan. Saya N ya, sudah selesai. Oke, all done. Baik, kalian nilai tertinggi 47 ya. Itu baru pretest. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan lihat dulu anak-anakku sekalian. Saya punya satu video. Silahkan kalian perhatikan dengan baik. Kelihatan gambarnya? Kelihatan Ustaz. Oke, saya tes dulu suaranya ya, suara videonya. Ada suaranya? Terdengar jelas Ustaz. Sinkron. Disunat atau dikitan konon adalah rasa tersakit nomor 1 yang pernah dialami kaum Adam. Suaranya bagus? Apa iya? Iya, Katanya sih jelas. begitu. Seputar kitanan ini ada beberapa reaksi yang biasa kita temui ketika ada proses kitanan. Tidak sedikit yang reaksinya kocak dan bikin ngakak, Chan. Baik, itu videonya ya. Ada di sini yang belum disunat. Jadi kenapa kira-kira mesti khususnya anak laki-laki itu mesti dikhitan ya, bahasanya khitan. Kita lebih kenal dengan istilah sunat ya. Ada yang belum disunat? Belum ya, sudah semua ya dikhitan. Dan kita sudah tahu ya, Anda sudah tahu mungkin. Nah, sekarang apakah wanita juga dikhitan ya? Wanita ada hukum. Kalau dalam Islam ada hukumnya dijelaskan oleh para ulama kita. Baik, anak-anak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan menjadi pokok persoalan kita, yang akan kalian temukan sendiri terlebih dahulu sebelum kita diskusikan bersama. Saya sudah bagikan bahan ajarnya. Kalian cari informasi sebanyak-banyaknya tentang khitan tadi, kenapa mesti dikhitan, kemudian tentang organ reproduksi yang ada pada tubuh kita. Baik anak-anakku sekalian,
kita akan kerja kelompok untuk menyelesaikan lembar kerja peserta didik yang saya sudah siapkan, yang akan kalian kerjakan secara online ya. Jadi kelompoknya saya bagi dulu ya, breakout roomnya. Berapa kelompok ini? Berapa kelompok bagusnya? 4 mungkin Ustaz. Oke, saya buat 4 kelompok ya. Kelompoknya sementara dibuat secara acak ya. Nah, sekarang sudah ada roomnya di sini. Kalian bisa lihat room 1, kelompok 1 ada 6 orang, kelompok 2 6, kelompok 3 5, kelompok 4 5. Jadi nanti kalau diskusinya sudah dimulai, saya akan start roomnya. Anak-anakku sekalian, tapi sebelum kita mulai kerja kelompoknya, saya jelaskan sedikit tentang LKPD yang akan kalian kerjakan. Jadi setelah kalian membaca materi ajar yang telah saya bagikan di grup ya, di grup Microsoft Teams ya, kalian bisa lihat di situ ada materinya. Nanti kalian kerjakan dalam aplikasi Microsoft Teams pada form yang saya sudah siapkan ya. Saya sudah menyiapkan formnya ke kalian. Insya Allah saya bagi dulu ya, sebelum saya aktifkan. Kalian akan mendiskusikan bersama. Jadi langsung diisi ya. Boleh dicari informasi di internet, jadi berbagi ya. Kalian berbagi dengan temannya, diskusikan kira-kira. Oke, silahkan dicek di aplikasinya sudah keluar ya. Yang mengalami gangguan jaringan. Oke, ini sudah ada. Sudah muncul ya. Ini sudah ada. Yes. Oke. Baik, sudah muncul notifikasinya, LKPD-nya sudah muncul. Saya akan mengaktifkan breakout room-nya. Oke, kalian bekerja kelompok ya. Saya akan pantau kalian diskusinya di kolom chatnya, saya pantau. Nanti saya akan sesekali jalan masuk, join di room kalian. Oke, saya start room-nya ya. Bismillah. Silahkan bekerja kelompok. Jadi nanti di sini akan muncul semua statusnya yang aktif dengan yang tidak, termasuk yang keluar dari kelompoknya, semua akan terbaca di sistem ini. Oke, kelompok 1 sudah aktif, kelompok 3 juga sudah terbuka. Waktunya 15 menit ya untuk mengerjakan. Kelompok 2 sama kelompok 4 sementara proses, tunggu, sabar. Oke, sudah aktif semua kelompoknya, selamat bekerja. Sekarang saya akan memantau ruang chatnya. Jadi semua aktivitasnya akan tercatat di sini. Oke, yang keluar dari kelompoknya otomatis akan terbaca di sistem. Oke, waktunya sudah mau selesai ya, tinggal 1 menit. Jadi kalau sudah selesai, saya akan close room-nya. Baik, siap-siap bergabung kembali ke room utama. Saya akan close room-nya dan kalian akan kembali ke room utama. Saya closing. Baik anak-anakku sekalian, nah sekarang waktunya kita akan berdiskusi. Oke, sekarang siapa yang ingin menayangkan mewakili kelompoknya hasil diskusinya? Kelompok 1, 2, 3, 4. Ayo. Kelompok 1 mungkin Ustaz. Oke, kelompok 1. Siapa yang wakili? Ananta. Oke, silahkan Ananta. Saya lihat dulu pekerjaannya ya. Oke, sudah masuk ya pekerjaannya kelompok 1. Oke, silahkan Ananta dipresentasikan. Kemudian yang lain silahkan diperhatikan dibandingkan dengan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok dari kelompok 1. Untuk nomor 1, setelah membaca literatur dari berbagai sumber, perhatikan 2 gambar berikut ini. Tuliskan bagian-bagian alat reproduksi laki-laki berikut ini. Berurutan dari A sampai I itu adalah penis, testis, dan I adalah kelenjar Cooper. Kita mau dengarkan dulu tanggapan dari kelompok lain. Kelompok 2, 3, 4 silahkan. Menurut kami sudah benar Ustaz, insya Allah. Sudah sama ya. Baik, kalau gitu silakan lanjut Ananta. Oke, untuk tuliskan bagian-bagian alat reproduksi perempuan berikut ini.
Dari A itu ada ovarium, kedua ovarium, dan B ada tuba falopi. Ada yang mau menanggapi kelompok lain? Sunat adalah proses pemotongan atau penghilangan bagian yang berbentuk lipatan kulit yang terletak pada ujung penis. Bagian itu disebut kulub. Mengapa seorang laki-laki dianjurkan untuk berkhitan? Kira-kira apa manfaat dikhitan? Insya Allah sudah benar Ustaz. Sudah sama baik. Karena kalau Akhirnya menyebutkan beberapa jenis penyakit. Jadi untuk penyakit-penyakit sistem reproduksi insya Allah akan kita bahas 2 pertemuan yang akan datang. Oke, jadi perbedaan yang paling utama dan yang paling jelas yang kelompok 1 dapatkan dari berbagai media, yaitu itu spermatogenesis, membentuk sel sperma matang dari spermatogonia, dan oogenesis, membentuk ovum atau sel telur dari oogonium. Oke, kelompok lain ada yang mau ditanggapi? Baik, Masya Allah. Itu tadi penampilan dari kelompok 1. Kita berikan dulu semangat buat kelompok 1. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Oke, kita berikan aplaus online. Oke. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Jawabannya sangat luar biasa. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawaban yang sudah disampaikan tadi itu sudah sangat bagus, tapi kita lihat dulu. Anak-anak sekalian, jadi yang pertama tadi tentang alat reproduksi pada manusia. Nah, ini ya, kalian bisa perhatikan rata-rata sudah benar tadi ya. Cuman bagian ini tadi yang kurang. Jadi di bagian ini yang H itu adalah namanya kelenjar prostat. Jadi itu adalah kelenjar prostat. Kita lihat yang pertama, bagian A tadi ini, bagian atas. Jadi mulai dari ini namanya vas deferens. Yang panjangnya ini adalah vas deferens. Vas deferens ini adalah saluran panjang yang mengarah ke atas. Dan ini adalah lanjutan dari epididymis. Kemudian untuk pada bagian perempuan tadi, yang pertama ini ada ovarium. Nah, ini bagian atas, ini namanya ovarium yang 2. Ini yang terbuka ya, ini ovarium terbuka ini. Jadi perempuan itu punya 2 ovarium. Jadi bentuknya kayak telur. Jadi di kiri kanan. Apa fungsinya? Ovarium ini berfungsi menghasilkan sel telur. Kalau bagian ini sudah benar semua ya, Masya Allah, luar biasa jawabannya tadi. Kemudian masalah sunat atau khitanan. Jadi khitan itu proses pemotongan atau penghilangan bagian yang berbentuk lipatan kulit pada ujung penis. Apa manfaat? Banyak sekali soalnya manfaat khitan yang kalian bisa searching. Jadi beberapa manfaatnya juga adalah mengurangi resiko infeksi saluran kemih. Jadi infeksi, mengurangi resiko kanker penis, resiko infeksi penyakit menular seksual. Saya tidak usah terlalu lama di sini ya. Kemudian yang berikut tadi ada dibahas tentang ini spermatogenesis dan oogenesis. Jadi ini adalah bagian daripada gametogenesis, yaitu pembentukan sel gamet pada manusia. Disebut dengan gametogenesis. Itu terbagi 2. Ada spermatogenesis dan ada oogenesis. Kalau spermatogenesis pembentukan sperma pada laki-laki. Kalau oogenesis pembentukan telur pada perempuan. Prosesnya ini gambarnya ada ya. Di bahan ajarnya ada ya. Perbedaan utamanya saya menjelaskan secara umum disampaikan tadi betul. Kalau dilihat dari prosesnya. Tapi soalnya yang saya harapkan kita berpikir apa perbedaan utamanya. Kalau spermatogenesis itu dimulai ketika laki-laki mulai puber. Ketika kadar testosteronnya pada tubuh laki-laki sudah meningkat, ya, sudah meningkat, maka akan terjadi pembelahan untuk membentuk yang namanya spermatozoa. Ini hasilnya nanti spermatozoa, dia akan membelah. Jadi di dalam tubuh kita itu sudah ada namanya sel germinal primordial dalam embrio. Kalau sudah matang, ya, kalau sudah puber, testosteron di dalam tubuh kita meningkat di dalam testis itu, maka akan membelah, kemudian menghasilkan spermatozoa. Kalau satu ini disebut spermatozoa. Kalau yang keluar banyak itu namanya air mani. Nah, itu bedanya ya, dia nanti masa puber. Kalau pada perempuan, oogenesis itu sebelum lahir, perempuan itu lahir sudah terjadi. Ya. Dimulai pada saat dalam kandungan itu.
pembentukan sel telurnya. Jadi oogonium ini terjadi pada waktu perempuan masih dalam kandungan. Jadi sudah jumlah sel telurnya itu sudah ada. Kemudian nanti dilanjutkan lagi pada masa puberitas. Kalau puber perempuan, itu berlanjut terus sel telurnya keluar dan akan habis. Kalau sel telurnya sudah habis, itu disebut menopause. Yang kalau pada laki-laki spermanya ada terus, tidak akan habis selama dia hidup. Nah, itu pada laki-laki. Tapi pada perempuan sel telurnya akan habis pada menopause. Dipaham ini? Nah, sampai tua itu ada, tidak berhenti kalau pada laki-laki. Baik, dipaham ini perbedaan utamanya? Ada pertanyaan sampai sini dari jawaban yang diberikan tadi? Jawaban kalian sudah bagus ya, sudah bagus secara umum. Cuman saya tegaskan lagi hal-hal yang penting tadi. Spermatozoa ini gambarnya, sperma kalau diperbesar. Ini kalau keluar sperma kalian yang banyak itu disebut air mani. Yang banyak itu disebut air mani. Kalau yang satu disebut spermatozoa. Modelnya seperti ini, ada ekornya, digunakan untuk berenang. Nanti kita bahas di bagian fertilisasi ya. Ini ada bagian tangannya dan ini di kepalanya. Jadi inti DNA-nya ada di sini di kepala. Nah sekarang anak-anak sekalian, saya akan bagikan lembar kerja project buat kalian. Jadi yang akan kita kerjakan masalah khitan ya. Persoalan khitan ini belum selesai. Jadi kan ada tadi tugas keterampilan membuat karya. Nah sekarang untuk karyanya, kalian membuat karya bebas. Boleh makalah, boleh poster, boleh mading. Boleh juga dalam bentuk video. Yang penting tentang manfaat berkhitan. Kalian cari informasi sebanyak-banyaknya. Ini kalian kerjakan selama 1 pekan. Tugas keterampilannya kalian kerjakan saja secara online. Gimana cara kumpulnya? Nah, ini yang penting ya. Sudah muncul ya di layar kalian, di aplikasinya sudah keluar. Oke, ini model LKPD kalian. Lembar kerja project manfaat berkhitan. Ini KD41, ada indikatornya. Ini langkah-langkahnya, silahkan kalian lihat. Nah, di sini ada rubrik penilaian yang saya sudah perlihatkan tadi. Jadi untuk laporan dalam bentuk makalah atau poster, yang penting file itu diupload di sini. Kalian klik upload. Ini tampilan komputer. Kalau tampilan handphone begini modelnya. Nah, tapi bagusnya kalian boleh upload di komputer, ya komputer. Kemudian untuk yang bentuk video, ya bentuk video tidak usah upload karena terlalu besar. Kalian upload di YouTube, kemudian dimasukkan linknya di sini. Oke. Kemudian klik submit kalau sudah selesai. Jadi itu ya. Ini tampilannya anakku sekalian. Kemudian bagaimana kriteria penilaiannya? Jadi ada 5 poin, kalian perhatikan untuk penilaian projectnya ini 1 pekan ya. Kesesuaian dengan konsep atau indikator, perhatikan indikatornya. Kemudian memilih bahan atau materi, sumbernya dari mana, apakah jelas atau mengarang-arang, jangan sampai nanti menurut orang tua dulu begini. Harus ilmiah ya, jangan yang tahayul sumbernya. Iya, kenapa? Kemudian kreativitas, modelnya yang buat makalah, pokoknya kreativitas kalian saya nilai. Kemudian ketepatan waktu. Yang kumpul tepat waktu saya pasti kasih 4. Ya, hari Senin. Kemudian kerapian. Rapi tidak ada. Ada yang pernah kumpul makalah, telanjang makalahnya, tidak ada sampulnya. Itu saya nilai, ya. Saya nilai. Ataukah dia buat makalah belum diedit. Spasinya tidak ada, tidak rapi isinya. Oke. Nanti ini skor totalnya itu karena 5 poin itu 20, ya. Jadi itu penilaiannya. Kalian silahkan kerjakan selama 1 pekan. Baik anak-anakku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tadi mengerjakan LKPD-nya, kita sudah diskusi dan saya sudah berikan gambaran dari hasil diskusinya. Kita akan lakukan post test. Tadi nilai tertinggi 47. Nilai post test ini akan saya ambil ya. Saya akan bagi linknya ya. Saya perlihatkan kodenya dulu. Ini kodenya 898303. 898303. Jadi kalian masuk di sini joinmyquiz.com. Oke, Masya Allah sudah masuk. Nanta cepat sekali. Berarti sudah siap dari tadi ini.
Oke, silahkan dilihat di kolom komentar ini 898303. Silahkan yang boleh langsung diklik di kolom komentar, boleh juga masukkan kode ya. Oke, saya mulai nih ya post testnya. Bismillah, kita start. Dikerjakan dengan baik. Baik, sudah selesai ya. Sekarang saya akan selesaikan. Oke, Masya Allah, kita lihat. Oke, urutannya. Ananta yang pertama ya. Masya Allah. Baik, anak-anakku sekalian. Nah, sekarang, sudah ada dapat 91. Tadi nilai tertinggi 47. Oke, luar biasa. Oke, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahas sama-sama post testnya. Ya. Oke, organ yang ditunjukkan huruf D, yang mana itu D ini ya? Ini adalah rahim. Rahim. Oke. Kemudian organ yang ditunjukkan pada huruf H, yang mana itu H ini ya? Nah, ini tadi di sini. Kelenjar apa ini? Vas deferens. Ini kelenjar prostat. Vas deferens ini yang di atas. Ini prostat ya. Oh, salah. Bagian testis yang berperan dalam produksi sperma dan hormon testosteron. Saya sempat singgung tadi, apa itu? Tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus. Itu yang produksi sperma di dalam testis dan hormon testosteron. Organ yang ditunjukkan pada huruf C, yang mana itu C? Ini. Di luarnya ini. Apa itu? Skrotum. Skrotum. Pembungkus testis. Ya. Huruf F. Apa ini? Vagina. Saya dapat 100 dong. Oke, the end. Thanks. Dapat 100. Soalnya mudah ya ternyata. Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah mengikuti post test dan kita juga sudah melihat penyelesaian soalnya dari materi post test ini. Sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah kita mengikuti post test tadi dan kita sudah melihat pembahasan soalnya, ternyata kalau kita sudah pelajari dengan baik, mudah ya kalau kita sudah ikuti ya. Kalau tadi pada saat prioritas masih kurang karena belum dipelajari, setelah dipelajari ternyata ada penambahan pengetahuan. Selanjutnya anak-anak sekalian, setelah mempelajari ini kira-kira ya ada yang bisa memberikan kesimpulan yang bisa diambil dari pembelajaran ini, dari tujuan pembelajaran yang sudah tadi kita tetapkan. Apa kesimpulannya kira-kira? Yang pertama tadi masalah organ. Ternyata kita ini, alat reproduksi kita ini punya organ-organ khusus yang memiliki fungsi masing-masing. Di antara laki-laki dan perempuan fungsinya berbeda. Yang tadi poinnya sudah kita lihat. Nah, itu salah satunya. Ada lagi yang bisa memberikan? Ananta, mikrofonnya tidak aktif. Silahkan. Rehan El Sakil. Masalah hitam tadi. Ini. Oke, silahkan. Dalam suatu... Ada lagi? Silahkan. Oke, anak-anakku sekalian. Kita juga sudah tadi memahami bagaimana khitan itu punya manfaat yang luar biasa. Selain menjadi anjuran agama kita, ternyata manfaatnya secara biologis itu sangat luar biasa. Kemudian masalah spermatogenesis dan oogenesis tadi. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma pada laki-laki. Itu terjadi pada saat puber. Nanti puber baru berproses ya, yang dimulai pada mimpi basah kalau pada laki-laki. Kemudian kalau pada perempuan, dia sejak dalam kandungan sel telurnya itu sudah terbentuk, tertahan dan akan berlanjut lagi pada saat masa pubertas pada wanita dan akan dilanjutkan dengan siklus menstruasi. Masalah menstruasi ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik anak-anak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian kalian pada kesempatan ini. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, silahkan. Dan kita polling dulu.
Untuk pelajaran hari ini kalian berikan nilai berapa ya untuk pelajaran hari ini? Oke, silahkan berikan bintang untuk pelajaran kita hari ini. Oke, sudah ada yang menjawab bintang. Tenang ya, tidak ditahu. Yang memberi jawaban tidak ketahuan kok. Baik anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa pelajaran kita hari ini cukup. Saya berikan apresiasi kepada kelompok 1 dan kelompok 4 tadi yang sudah aktif dalam diskusi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Dalam beraktivitas untuk masa pandemi ini, saya ingatkan kepada anak-anakku sekalian tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Niatkan ini semua bukan sekedar untuk menjaga kesehatan, menaati aturan pemerintah kita, tapi kita niatkan sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai salah satu bentuk ikhtiar kita, sehingga apa yang kita lakukan itu bernilai pahala juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih telah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.